Sejarah telah mencatat kalau spiritualitas ini lebih banyak kita temukan dalam diri orang-orang kecil dan sederhana. Jarang kita temukan dalam diri orang-orang pandai dan pintar atau orang-orang hebat terhormat. Para beriman terkasih, yang kita pelajari dari bacaan suci Injil sungguh sangat berharga, bahwa iman yang kita miliki ini hanya akan dapat bertahan dan bertumbuh subur serta menghasilkan buah bila iman itu ditanam dalam hati yang murni, dirawat dalam spirit kerendahan hati, dilestarikan dalam spirit kesederhanaan, dan diwujudkan dalam keberanian untuk mau berkorban demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kita boleh bertanya sekali lagi pada diri kita masing-masing, apakah iman yang kita hidupi ini sungguh tertanam dalam hati yang murni atau hati yang penuh dengan iri hati dengki? Apakah kita mewartakan iman ini dalam kerendahan hati atau memeliharanya dalam kesombongan? Apakah kita melestarikannya dalam kesederhanaan atau membungkusnya dalam kebahagiaan dunia yang fana? Dan apakah kita mewujudkannya demi kemuliaan Tuhan ataukah dari popularitas sendiri? Apakah kita telah mewujudkan dalam sikap rela berkorban demi kasih kebaikan ataukah hanya mencari rasa aman yang palsu? Hanya orang yang memiliki spiritualitas yang benar bisa jalan, yang peka terhadap rahasia kerajaan Allah dan mampu mengenal Allah yang sejati serta berani mempertaruhkan segalanya demi hidup bersama dengan Allah selamanya. Dengan kata-kata manis semanis madu, kita harus menjawabnya dengan kesaksian hidup yang baik dan benar sesuai kebenaran iman. Ingatlah, ketika orang bertanya kepada kita, orang-orang percaya pada Kristus, apa artinya cinta? Bagi kita orang beriman, cinta adalah pengorbanan. Love is sacrifice. Sudah hampir 2 bulan kita bekerja bersama-sama, bahkan lebih, mewujudkan cinta kita kepada Kristus dan gerejanya dengan menghadirkan Taman Santo Petrus. Telah banyak waktu, tenaga dan materi yang telah kita korbankan. Kasih kita kepada Kristus dan gerejanya tidak hanya kata-kata kosong. Kita telah mewujudkan dalam aksi nyata. Setiap tetes keringat yang jatuh di taman ini, setiap pengorbanan dan setiap kerelaan kita mungkin di mata dunia terkesan sia-sia, namun di mata Tuhan sangat berharga. Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan.
usap. Nok nagi nam nasi mesa na ni mama nail ne. Na naseting kita mangkolang kita aku ijem na idane. Na tafenok talalin tahakit talhikat li na kami tak sepene. Ni maksud aing kini maam kini mokman nyu mana no putra nem anak papu ne. Tahakit tu nem beta ne. Bin kuasi Proki Santo Manulay dua sama pastor Andres de Alo ni maut ala kan labakit niya kanesakan ang sao ne sabit man kita mamlek man kita siya ni tokop kita siya ni fire ne robak lena kama aset lang kini simbol penghormatan kami kepada pelindung gereja kami dan tanda kehadiran pelindung kami di dalam persekutuan kami, yang setia kepadanya dan mempercayakan kawanan dombamu dalam pelayanannya. Kami mohon berkatilah patung Santo Petrus ini, supaya menjadi tanda nyata dari perlindungan dan bimbingan Santo pelindung kami. Biarlah setiap kali kami melihat monumen ini, kami diingatkan untuk setia mengikuti Kristus dan membangun gereja dalam iman, harapan, dan kasih. Berikanlah kami melalui doa belas kasihan Santo Petrus, keteguhan dalam iman, kesabaran dalam pencobaan, dan semangat untuk menjadi saksimu di tengah dunia. Lindungilah kuasi Proki kami, bersama seluruh umat, para gembala dan pengurus gereja, serta semua kelompok kategorial dan semua keluarga beriman. Jauhkanlah dari segala bahaya, perpecahan, dan jurang maut. Satukanlah kami dalam kasih Kristus.